Ya, tes. Agak kencang dikit gak apa-apa. Ya, oke. Halo. Halo, selamat siang Sobat Kadewa Guruan yang tercinta. Ketemu lagi di Live Talk Podcast Kadewa Guruan. Ini episode kedua. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya Diana dan ditemani dengan Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga udah menyempatkan hari ini, karena setiap hari, setiap saat pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Entah itu pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang berbeda, baik dari orang yang sama atau orang-orang yang berbeda itu. Selalu aja pertanyaan itu datang, baik dari Instagram atau dari Facebook, YouTube, semua pada tanya tentang Kadewa Guruan. Nah, buat Sobat Kadewa Guruan yang belum tahu, beliau Pak Yoga adalah penanggung jawab dan salah satu mentor dari Kadewa Guruan sendiri, dan sudah berpengalaman ex-kru kapal pesiar nggih, Pak. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang kita udah himpun. Semoga Bapak nggak bosen ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Enggak, kita nggak akan pernah bosen, Mbak. Karena memang itu kan jadi prinsip kita. Pertanyaan itu akan selalu muncul. Dan tidak ada pertanyaan yang namanya pertanyaan bodoh, itu tidak ada. Yang namanya orang tanya itu berarti mereka nggak tahu. Dan kita punya kewajiban untuk menjawab yang pastinya dengan valid, ya kan, dengan benar, sesuai kenyataannya aja lah. Jadi memang fungsinya dari program live ini untuk menampung semua pertanyaan, mau itu pertanyaan yang sama selama berkali-kali, ratusan kali pun kita akan jawab di sini. Baik. Seperti itu. Kita udah himpun pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman. Kalau seandainya memang ada teman-teman yang mau tanya lewat live ini, monggo silakan ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama nih ya Pak. Ini datang dari Kak Samuel P25 dari Maumere via WhatsApp ini Pak. Dia tanya, halo Min, mau nanya nih, ini tuh program apa ya? Semoga pertanyaan saya dijawab. Salam dari Maumere. Begitu. Ya. Oke, Mas Sami, terima kasih. Pertanyaannya apa? Ini tuh program apa sih sebenarnya gitu? Ya, betul. Terima kasih Mas Samuel. Jadi program kita yang Mas tanyakan ini adalah program pendidikan, pelatihan untuk perhotelan. Ya, jadi ini khusus buat teman-teman yang memang ingin berkarya, ya, berkarir di dunia perhotelan, ya, mau itu di perhotelan darat ataupun di perhotelan di kapal pesiar, ya. Untuk perhotelan darat sendiri bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Untuk yang kapal pesiar jelas ya bisa di luar negeri. Contoh kayak di Amerika, di Eropa, terus di Asia, ya. Jadi seperti itu. Nah, program ini untuk teman-teman yang lulusannya SMA, SMK sederajat, bisa juga MAN, kemudian pakai C bisa, ya teman-teman. Itu untuk usia minimal yang mau ikut pendidikan itu lulus SMA ya, ada yang 18, ada yang 19 tahun. Ada yang 17, baru 17 juga ada Pak. Iya, tapi kalau yang untuk 17 bisa ikut, hanya mungkin nanti magang kerjanya lebih lama teman-teman, karena kan memang untuk bekerja di kapal pesiar itu ya 19 tahun lah. Ya, 19 tahun itu bisa berangkat seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi program ini untuk teman-teman yang mau berkarir di dunia lewat dunia perhotelan, sektor perhotelan, yang nantinya kita bantu untuk salurkan, arahkan ya ke perhotelan di darat, ya, hotel bintang 4, bintang 5 di darat lokal dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian juga ada yang di kapal pesiar itu tadi. Betul. Sama ya kayak hotel di darat, cuman dia terapung, floating hotel teman-teman. Baik Pak Yoga, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab ya Kak Samuel di Maumere. Pertanyaan berikutnya Pak, sama via WhatsApp dari Kak Wahyu di Jogja ini. Dia bertanya, ada biayanya nggak sih Kak? Dia bilang gitu.
untuk Iya. program ini. Baik, baik. Jadi pada dasarnya teman-teman, program kita ini sama seperti program kuliah, sekolah kuliah yang teman-teman lainnya ikutin, seperti itu. Jadi ada biayanya, ada administrasinya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum teman-teman ikut join di mana, di program kita, seperti itu. Nah, hanya saja yang membedakan untuk program kita ini, kita lebih cepat, lebih singkat lah ya. Kalau kuliah kan butuh waktu kayak 5-6 tahun seperti itu. Ya kan. Setelah wisuda dan lulus kuliah, kita masih harus cari kerja sendiri seperti itu nggih teman-teman nggih. Kalau di sini kan enggak. Jadi teman-teman nanti kurang lebih antara 1 tahunan, cukup dengan 1 tahunan aja ya. Itu teman-teman sudah termasuk pendidikan, sudah termasuk penyaluran, dan teman-teman udah nggak usah repot lulus terus cari kerja, karena kita sudah sediakan, karena kami bermitra dengan banyak agensi ya, prinsipal di sini seperti itu. Maka dari itu dengan program ini teman-teman tidak perlu menghabiskan banyak waktu, karena zaman sekarang tahu sendiri ya Mbak ya, pekerjaan semakin sulit seperti itu. Sarjana pun tidak menjamin. Iya, belum menjamin untuk bisa bekerja sesuai dengan yang jurusan. dia inginkan. Yes, betul. Iya, di hukum belum tentu bisa ke hukum. Terus habis sudah ratusan juta seperti itu ya, habis sudah beberapa tahun, 5 tahun lah ya paling cepat, rata-rata 5 tahun itu setelah lulus pun, setelah wisuda masih harus cari, dan itu mungkin masih butuh waktu 1 tahunan. Betul. Ya kan, 2 tahunan masih harus berkompetisi, Yes. rival kayak gitu. Makanya itu di sini sekali lagi balik ke konsepnya, pertanyaannya Mas Wahyu ya tadi. Yes. Ya, ada biayanya Mas. Nanti bisa ditanyakan ke admin ya, salah satunya ke Mbak Diana ini tadi, Miss Diana itu tadi, untuk biayanya berapa, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi apa untuk join ya, seperti itu. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, Mas Wahyu, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Wahyu. Terus ini pertanyaan berikutnya dari Kak Paul di Jakarta. Berikut ini kerjanya ngapain aja sih Kak? Terus kemana aja ini nanti kerjanya, dia bilang gitu. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Paul. Jadi untuk pekerjaannya itu di sektor perhotelan, jadi di pelayanan. Kita di bidang jasa ya teman-teman, memberikan jasa pelayanan seperti contohnya kayak waiter, Yes. ya kan, atau pelayan restoran. Kemudian seperti tukang masak tuh, bahasa kerennya chef atau cook ya, yang kayak di acara-acara Hell's Kitchen, Master Chef seperti itu. Kemudian ada housekeeping yang tugasnya nanti kebersihan untuk kamar, untuk lobby yang ada di hotel seperti itu, untuk kantor-kantor yang ada di hotel. Ada juga yang tugasnya nantinya menerima tamu seperti resepsionis seperti itu, yang kita sebut departemennya front office. Jadi nanti kurang lebih pekerjaannya sama seperti di hotel. Yang kalau mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang pernah nginep di hotel seperti itu. Masuk, ada yang menerima yaitu resepsionis, kemudian nanti ada yang mengantar ke kamar yaitu housekeeping, yang bersihin kamar housekeeping. Terus kemudian kalau pas kita lagi breakfast, sudah disiapkan makanan, yang nyiapin siapa? Yang masak nanti chefnya, kemudian yang menyediakan, terus nge-refill, ngisi ulang, itu nanti waiternya. Seperti itu teman-teman pekerjaannya. Sama nanti pun di kapalnya sama, ya kan, pekerjaannya sama seperti di hotel darat, ya kan, sama seperti di hotel dalam negeri atau luar negeri, hanya saja kita di tengah laut, dari satu negara ke negara lain, gitu. Oke, Gitu, baik. Mas Kak Paul. Paul, yes. Terus berikutnya dari DM nih, dari Kak Sheila Marsia 7. Detailnya dong Kak, dari awal sampai akhir, harga sama fasilitasnya gitu. Baik, Kak Sela. Detail ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama jelas teman-teman pendaftaran dulu. Teman-teman main ke kantor, silahkan bisa main ke kantor. Terus nanti bisa tanya-tanya dulu, ya kan. Nah kalau cocok sesuai, daftar, itu yang pertama. Setelah daftar, pada saat daftar isi formulir, kemudian
seleksi formulir, serahkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Contohnya kayak akte, KK, ijazah itu, tapi nggak usah yang asli ya. Asli dibawa, cuma hanya untuk ngecek aja. Cuma nanti yang ditinggal itu yang fotokopian atau scan-nya aja. Betul. Nah nanti setelah semua dirasa oke, ya itu lanjut nanti Kak melakukan pembayaran administrasi seperti itu, ya itu tadi. Terus nanti setelah itu Kakak bisa pulang dulu, nggak apa-apa, untuk mempersiapkan barang-barang seperti baju, perlengkapan pribadi seperti itu ya teman-teman. Baru setelah itu nanti Kakak bisa kembali ke sana untuk kembali ke kami untuk daftar ulang. Nanti kami akan ngasih jadwal tanggalnya berapa untuk daftar ulang. Ya, sekalian nanti masuk ke asrama. Karena kita udah nyediain fasilitas ya seperti asrama, tempat tinggal untuk cowok sendiri, cewek sendiri terpisah teman-teman, jadi enak, nggak campur aduk seperti itu. Sebelahan kok, cuman berbeda. Betul. Itu ya. Dan setelah masuk asrama kurang lebih kita beri kesempatan waktu 2-3 hari untuk beradaptasi, untuk berkenalan dengan teman-teman, berkenalan dengan lingkungan yang ada, baru nanti teman-teman bisa ikut kelas. Nah, ikut kelas kelasnya kelas teori dulu untuk bahasa Inggris sama untuk perhotelan dasar sampai lanjutan. Kurang lebih 1-2 bulan tuh teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman nggak usah mikir, kita sudah siapin untuk magang kerja ke hotel teman-teman, magang kerja ke hotel. Jadi nanti di hotel teman-teman harus siap masuk, ya kan, harus siap mengaplikasikan semua yang sudah kita pelajari secara teori tadi, kita praktekkan di hotel. Ya nanti di hotel juga akan diajarin, diarahkan itu tadi. Nah nanti kurang lebih waktunya 6 bulan teman-teman, ya 6 bulan. Nah setelah 6 bulan nanti teman-teman akan kembali ke kami untuk menerima sertifikasi kerja. Yes, ya, betul. Untuk menerima sertifikasi kerja. Nah setelah sertifikasi kerjanya keluar di perhotelan, teman-teman kalau memang masih mau lanjut ke kapal, silahkan teman-teman. Ya, mau lewat jalur mandiri teman-teman sendiri monggo, mau ke kita sudah siapkan paket upgrade teman-teman. Ya, berarti nanti kalau teman-teman sudah lulus dari kelas, lulus dari magang kerja, terima sertifikasi kerja, nanti teman-teman bisa upgrade. Ya, Pak, Miss, Mas, saya mau lanjut untuk program yang ke kapal pesiar, disalurkan ke kapal pesiar. Dan nanti kita akan berikan syarat-syaratnya lebih lanjut, seperti apa-apa dokumen yang dibutuhkan. Betul. Terus persiapan-persiapan apa, biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan teman-teman yang nantinya untuk bisa berangkat ke kapal pesiar. Jadi itu kalau saya bisa bilang itu tahapan kedua dan ketiga. Tahapan keduanya nanti dokumen kelautan, ya kan, dilengkapi ada BST, ada buku pelaut, ada paspor, ada CCM, SAT, ada SCRP, ada SCSD, itu nanti setelah sertifikasi kerja. Jadi pada saat teman-teman masuk ke pelatihan kemudian magang kerja, kita konsen di situ. Setelah selesai baru nanti kita bicarakan kelanjutannya seperti apa. Karena apa? Karena teman-teman sendiri harus konsentrasi di pelatihan sampai selesai. Kalau memang nanti ada kekurangan, aku akan minta teman-teman untuk mengulang. Dalam arti bukan mengulang dari awal ke 6 bulan lagi, enggak. Untuk evaluasi kecil aja. Nah, setelah itu, setelah saya merasa teman-teman oke, baru kalau mau upgrade, ayo kita bantu upgrade. Seperti itu teman-teman. Tidak usah khawatir, kita bantu kok. Ya, yang penting teman-teman nurut, teman-teman ngikut, ya kan. Saya dibantu sama tim yang luar biasa, saya dibantu dengan mitra yang luar biasa yang siap untuk menyediakan semua hal yang teman-teman butuhkan. Itu tadi. Terus nanti setelah dokumen selesai, kemudian interview, ya kan. Setelah interview, terus nanti ada tes kesehatan, nanti ada visa, ya kan, nanti ada keberangkatan. Nah itu nanti setelah itu selesai teman-teman bisa pulang, ya kan, nanti teman-teman sambil nunggu di rumah nggak apa-apa. Jadi gitu ya, dari awal sampai akhir kayak gitu teman-teman. Itu tadi. Baik Pak Yoga, semoga Kak Sela bisa mewakili lah jawaban dari Pak Yoga seperti ini. Kita say hello dulu Pak, ada Kak Riki Chandra di sana. Halo Kak Riki. Iya. Oh Riki, ini itu, alumni kita ya? Iya betul, alumni kita tahun kelas 2022 sampai 2023. Iya, ini salah satu yang paling muda ya, yang pernah kita miliki. Betul. Ya, Riki. Habis lulus sekolah langsung ikut ke Kadewa Guruan. Iya, lepas sekolah SMK.
dengan bapak ya pada saat itu datang ke kantor, kemudian konsultasi, kemudian alhamdulillah beliau percaya dan mengamanahkan Mas Riki ini ke kita, kemudian mengikuti semua arahan yang kita berikan, tahapan yang kita berikan, dan kemarin alhamdulillah berangkat ya bulan Agustus tahun 2023. Itu kontrak pertama. Kemudian ini sekarang udah kontrak kedua kok nggak Iya, salah. berarti ini bentar lagi mau berangkat ini dia. Ya ini harusnya mau berangkat ini minggu-minggu ini udah berangkat kontrak kedua di perusahaannya, prinsipalnya namanya Marella Cruise Line. Kemarin kalau nggak salah join di Barcelona dia ya. 19 tahun loh guys, Mas Riki ini. Sehat-sehat ya Mas ya. Sehat-sehat Riki. Oke. Jangan lupa teman-temannya disuruh ke sini. Sekarang cari kerjaan susah. Yes, ya betul. Kan? Masih harus ke sana ke sini. Ke kafe aja yang antri aja bisa ratusan. Ya kan, belum juga ya upah yang kurang begitu menyenangkan ya teman-teman ya. Oke. Gitu. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Abdul Rohman di apa namanya DM ini. Ya. Min nanya, untungnya ikut program ini tuh apa ya, dia bilang gitu. Baik, terima kasih Mas Abdul Rahman. Untungnya ikut program ini yang jelas yang pertama itu adalah teman-teman nggak usah khawatir lagi besok mau cari kerja apa. Weh, udah itu yang nomor satu itu. Yang utama karena apa ya? Karena memang kondisinya sekarang yang sulit dicari adalah pekerjaan teman-teman. Yang sulit dicari adalah pekerjaan dan yang dicari adalah uang. Ya, cari kerjaan pasti cari uang lah teman-teman kan gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman keuntungan yang utama adalah itu tadi. Teman-teman bisa cari uang ya dari apa namanya? Dari sini. Kenapa saya bisa bilang gitu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Teman-teman udah nggak usah bingung. Besok mau lulus sekolah, mau apa namanya? Mau ngapain nih? Mau gimana nih? Nah, kalau aku kuliah kok nanti ya banyak ya keluhan ya. Iya. Habis kuliah waktunya lama. Nanti 5 tahun 6 tahun masih harus cari sendiri. Masih bingung habis ini mau ngapain gitu kan. Iya, belum biaya kuliah juga ratusan juta ya gitu. Betul. Waktunya 4 tahun 5 tahun 6 tahun selesai wisuda pun harus masih cari sendiri, dan tanpa disadari 5 tahun 6 tahun itu posisinya udah diisi sama orang lain. Iya, betul. Iya kan, mungkin dia masuk semester 4 semester 5 ada perusahaan baru nih muncul, perusahaan A jalan 1 tahun udah full. Iya kan, dia lulus sudah selesai. Sekarang dalam setahun puluhan jutaan wisudawan dan wisudawati yang sekiranya harus berjibaku dengan rivalitas kompetisi yang berat antara satu sama lain untuk mendapatkan posisi kerja. Yang berikutnya masalah upah. Ya, yang betul. Sekarang luar biasa di sini. Iya. UMR 3,4 kayak gitu. Jadi keuntungannya yang pertama teman-teman mendapatkan kepastian kerja. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman nanti mau sudah kami yang ngurus. Magang kerja sudah kami. Terus selesai pelatihan pun pendidikan, magang kerja, perusahaan kami yang mencarikan, kami yang menyediakan. Iya. Seperti itu. Tinggal ngikutin aja langkah-langkah yang kita udah arahkan ya, Pak. Iya, ini bisa dibilang ini personal branding kita yang membedakan kami itu berbeda dengan yang lain. Keunikan kami itu tadi kita mensiapin. Mungkin banyak LPK di luar sana, cuman kami juga punya salah satu program yang bisa menjadi andalan, yang menjadi andalan selama ini kami menjalankan program, yaitu apa? Teman-teman pada saat magang kerja teman-teman dapat uang saku. Betul. One and only guys. Ya. Yang mana lembaga lain belum tentu ada Yes. ya Pak ya. Kita One and only. udah Saya bisa menjalankan berani program ini udah lama ya Pak ya. Ya one and only. Kalau ditanya berapa uang sakunya, antara 95.000 sampai 100.000. Ya 110.000 lah teman-teman. Syaratnya cuma satu teman-teman ya. Teman-teman harus nurut. Semuanya nurut ya. Nurut. Jadi kalian kami persiapkan 1-2 bulanan untuk kelas, habis itu kami magangkan, kalian harus nurut, ngikutin semua aturan yang kami punya, arahan, bimbingan. Jadi teman-teman pun uang jajan ada sendiri. Jadi beberapa siswa kami bahkan ada yang nabung sendiri untuk buat dokumen. 6 bulan teman-teman, kalau 1 bulannya jenengan teman-teman dapat 2 sampai 2,5 juta, ya kan? Untuk jajan, untuk nabung paling tidak kan lumayan teman-teman. Kan seperti itu. Karena sekarang teman-teman mental anak sekarang itu sudah bukan mental minta kalau sudah lulus sekolah. Kalau bisa tuh ngasih orang tua. Iya kan? Otomatis kalau kalian lulus sekolah, kalian bingung nggak tahu kerjaannya mau apa,
kalian drop, bingung teman-teman, kalian juga merasa kasihan sama orang tua, kalian juga pengen balas budi dengan orang tua, kalian pengen pembuktian diri ya kan kepada orang tua kalian, kalau kalian bisa, disinilah tempatnya teman-teman. Nggak ada salahnya teman-teman menyisakan waktu beberapa bulan, ya 1 tahunan ya, kurang sampai lebih dikit 1 tahunan. Habis itu teman-teman bisa kerja dengan baik. Syaratnya tadi sehat, niat, nurut, pasti kerja teman-teman. Untuk gajinya sendiri ya itu antara 800 sampai 900 sampai 1000 dolar itu per bulan. Kalau sama kursnya ya kurang lebih 16.000 ya, 16.200 Ya. ya, per hari ini kalau 16.400 nih, kurang lebih 16.000 lah kita anggap. Itu gaji per bulan itu antara 12 sampai 16 juta. Ya. Itu teman-teman untuk posisi paling awal itu, dan itu gak ada potongan ya, gak ada potongan teman-teman, Potongan pajak. gak ada tapera teman-teman, Yes, betul. gak ada BPJS teman-teman, Itu udah pure ya Pak ya, gaji segitu. ya gak ada potongan. Gaji pokok belum sama tips atau mungkin ada lemburan. Ya belum lemburan, gaji itu masih gapok, belum insentif, belum overtime atau lemburan, belum kalau ada bonus ya kayak gitu tadi, belum kalau tip yang ada posisi-posisi yang bertip itu tadi ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih lah kayak gitu. Jadi bisa dibandingkan lah, silakan teman-teman membandingkan itu. Tapi sayangnya itu tadi Miss, kasihan kalau teman-teman yang udah kuliah nggak bisa uang banyak, mereka selalu bilangnya saya sudah ngeluarin uang kok, ngapain saya harus ngeluarin uang lagi ya gitu Ya, yang ya. Bukan seperti itu. bukan begitu teman-teman. Kuliah itu kan urusannya teman-teman. Tapi pada saat teman-teman mengalami kesulitan pada saat mencari kerjaan, kami menawarkan, ya bukan berarti kami pengen ngerampok teman-teman nih. Teman-teman aja kuliah 6 tahun loh, mau loh teman-teman loh. Nungguin sampai 4 sampai 6 tahun gitu kan. Iya. Dulu kuliah berapa tahun? 4 tahun Pak, S1 saya. 4 tahun teman-teman. Ya kan 4 tahun. Uang habis mungkin ratusan juta. Gitu, teman-teman. Ya kan? Jadi teman-teman mau keluar uang untuk kuliah, kenapa tidak mau untuk kesini? Itu harganya jelas lebih murah daripada kuliah. Cuman waktunya lebih cepat ya teman-teman. Jadi untuk biaya pun jujur aja emang harus keluar lebih cepat juga. Itu ya effort lah, anggap aja kayak teman-teman bisnis, modal kemudian BEP. Setelah kalian berangkat balik modal. Itu uang kalian kok nanti kalau udah berangkat kok. Sukses ya untuk kalian, bukan untuk saya. Untuk kita kan nama baik aja. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari DM Kak Nurul Yusma gitu, dia bilang, Kak, menurut kakak lebih menguntungkan mana antara lulus sekolah terus kuliah atau lulus kuliah langsung kerja? Dia seperti itu. Oke, jadi lulus kuliah langsung kerja. Iya, memang teman-teman, makasih Kak Yusma ya. Lulus kuliah itu memang tujuannya untuk kerja teman-teman. Dari awal mentalitas teman-teman yang kuliah itu memang mempersiapkan diri untuk bekerja. Nggak mungkin habis kuliah mau diem terus-terus ya nyantai, nggak mungkin teman-teman. Karena kita hanya ada 2 jenis manusia yang punya privilege, yaitu dilahirkan dari keluarga yang mumpuni, fine family. Yang kedua adalah dari keluarga yang biasa. Otomatis kalau teman-teman yang dari keluarga mumpuni setelah lulus kuliah bisa lanjut di tempat usahanya orang tuanya, boleh ya kan, entah itu perusahaan kecil, menengah ataupun yang besar, ya kan, bener ya. Betul. Ataupun punya koneksi yang luar biasa lah, yang zaman sekarang udah susah sekali. Ya, betul. Susah sekali. Orang Yang bilang orang dalam Pak. iya. Ya kalau kita sama orang dalam, Pak. Yang kedua adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang biasa, ya, keluarga karyawan, keluarga buruh, keluarga pekerja biasa, ibu rumah tangga, ya kan, yang orang tuanya pengen kalau bisa, nak kamu jangan seperti kami harus jadi orang besar. Mungkin kalau kita kembali ke tahun 80-an, 90-an masih oke itu guys. Kalau sekarang udah nggak relevan. Karena apa? Saingan banyak sekali. Jadi kalau dibilang kok mending lulus kuliah langsung kerja atau sekolah langsung kerja, ya gitu. Untuk kuliah langsung kerja, silahkan berusaha. Kami semangati tetap teman-teman, kita hargai teman-teman. Semoga mendapatkan pekerjaan yang layak.
syukur-syukur sesuai dengan apa namanya yang diinginkan, sesuai dengan fakultasnya, fieldnya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua masalah lulus sekolah SMA langsung kerja. Dalam konteks ini yang pertama adalah lulus sekolah langsung kerja, berarti lulus SMA kerja, monggo. Banyak kok tempat-tempat di Indonesia ini yang menerima lulusan SMA. Cuman lagi-lagi satu teman-teman saingannya luar biasa, gila, ngeri. Contohnya kayak kemarin beberapa kali kafe di Jogja dibuka, kafe biasa yang pekerjanya hanya belasan, yang lamar ratusan. Pabrik kemarin, salah satu pabrik garmen terbesar di sini, ya di kota Semarang ini, PHK 8.000 karyawan, cek beritanya di Instagram. Itu tadi. Jadi ya itu tadi harus siap dengan gajinya ya gaji SMA, SMK. Ya kan, kalau ada yang bilang, "Oh, saya gajinya besar kok." Ya jenengan salah satu yang beruntung. Jenengan bisa melakukan perbandingan kok, saya siap diajak perbandingan sama jenengan kok. Antara jenengan sama berapa yang gagal gitu loh. Ya kan, atau yang tidak mendapatkan seperti yang jenengan dapatkan. Kayak gitu. Saya berani kok, karena saya juga dulu pernah kayak gitu. Ya kan, itu tadi saya juga paham gitu perasaan teman-teman, orang tua teman-teman juga lulus SMA SMK kerja, tapi harus siap dengan gaji SMA, siap harus dengan gaji SMK. Karena apa? Banyak orang-orang yang lebih di atas kalian, kayak yang kuliah itu tadi. Tapi yang kuliah pun juga harus siap digaji dengan gaji SMA, gaji SMK. Iya, jangan pernah berharap, oh saya ijazah S1 saya pengen gaji tinggi gitu kan. Cuman kalian Susah punya teman-teman. skill. Susah, malah dapat haters kita. Ya kan? Saya lulusan universitas ternama Indonesia S1. Saya minimal kerja minta 2 digit. Iya kan, sedangkan mereka minta orang yang berpengalaman. Minimal 2 tahun. Iya. Iya toh. Tua dikit sudah nggak laku di sini, astaga naga. Ya kan, belum potongan-potongan. Yuk kita mulai untuk membuka diri kita, main kita, ya kan, dengan kondisi yang ada teman-teman. Seperti itu. Terkadang melangkah lebih jauh itu nggak ada salahnya kok. Itu ya, jadi itu tadi. Yang berikutnya yang ketiga adalah lulus sekolah, ya SMA SMK. Teman-teman lanjut ke Kadewa Guruan. Iya, betul. Kurang lebih 1 tahun, habis itu kerja. Jaminan 2 digit teman-teman. Bener nggak? 2 digit teman-teman. Udah itu aja. Itu. Nah itu tadi jawabannya untuk Mbak Yusma. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya-tanya. Ini kalau teman-teman yang nonton di sini kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya langsung. Mumpung ada Pak Yogas yang menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau belum ada ya kita bongkar yang dari email dan DM masuk lah. Oke, baik Pak. Ini sambil nunggu teman-teman bertanya, ini ada pertanyaan yang kemarin itu mereka datang ke kantor konsultasi sama kita dan kita himpun nih Pak. Mereka bertanya seperti ini Pak. Gimana? Jadi kemarin ada yang nanya, Min bisa kasih bukti nggak kalau anak-anak yang dari Kadewa Guruan ini udah berangkat, dia bilang gitu. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa, Mas, Mbak. Untuk Kadewa Guruan, alumninya sudah cukup banyak. Salah satunya tadi yang kita sapa ada Mas Riki Chandra Pratama ya. Iya. Itu dari Sukoharjo, Solo. Itu sudah berangkat, bisa dicek, bisa ngobrol sendiri sama beliau, ya kan? Itu salah satunya. Dan yang berikutnya teman-teman bisa cek di YouTube kami. Ada beberapa teman yang sudah berangkat lewat kami, ya. Nanti bisa ngobrol sama mereka, bisa bertukar pikiran kayak gitu. Jadi kalau ditanya alumninya, ya sudah banyak yang berangkat teman-teman. Bahkan yang satu perusahaan juga banyak kemarin ya, kurang lebih ada 15 sampai hampir 20 anak di satu perusahaan kemarin, di perusahaan kapal pesiar gitu. Untuk starter oke lah ya kemarin ya, itu banyak sekali ya. Itu monggo nanti kalau ada yang mau tanya alumni nanti bisa diarahkan sama Mrs. Diana, admin kita yang lain, ada Mas Wahyu, ada Mbak Yanti juga ya, ada Mas Soli juga. Nanti bisa diarahkan, kita bisa share linknya untuk bisa melihat testimoni, bisa melihat alumni yang udah berangkat dan sekarang mereka ada di mana gitu teman-teman. Oke, baik. Itu kan tadi yang alumni yang udah berangkat nih Pak. Ya. Semuanya berangkat semua atau
ada yang gagal nggak sih Pak? Mereka yang tanya kayak gitu tuh berarti. Mereka tanya, Mbak ini tuh mereka berangkat semua, ada yang gagal nggak sih gitu? Ini dari mereka yang tanya kemarin datang ke kantor. Alright, terima kasih. Saya suka pertanyaan kayak gini. Jadi Kadewa Guruan pun sangat senang jika mendapatkan kepercayaan dari teman-teman dan orang tua, siswa dan orang tua. Jadi pada saat ditanya ada yang gagal nggak? Ada. Nggak mungkin kalau nggak ada yang gagal. Tapi kami berani menjamin kegagalan teman-teman yang bersekolah di tempat kami, berpendidikan di tempat kami, itu dikarenakan diri mereka sendiri. Yang pertama karena sakit. Contoh nih, kami punya anak dari siswa dari Bali nih, ya kan? Nah, kita kan ada asrama nih. Terus dia nggak mau, dia maunya ngekos sendiri. Ya monggo, silahkan, nggak apa-apa, kita nggak akan batasi dia, gitu loh. Tapi ternyata setelah dia keterima ya, pada saat itu keterimanya di hotel darat luar negeri ya, itu pada saat medical check up dia ketahuan dia punya, mohon maaf, HIV, AIDS teman-teman. Padahal pada saat pramedical, pada saat dia masuk pertama ke kelas, ke program, itu dia bersih teman-teman, nggak ada sakit, nggak ada HIV AIDS, nggak ada hepatitis, nggak ada apa yang satunya itu penyakit-penyakit yang berat kayak gitu, ya kan. Tapi setelah dia mau berangkat gagal teman-teman karena apa? HIV. Ternyata dia ngaku kalau dia, mohon maaf, suka jajan teman-teman. Itu penyesalan yang luar biasa banget. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling parah, kita punya siswa yang ketangkap polisi teman-teman, ya. Yang satu karena jual kabel, ya, kabel curian. Iya itu. Ya, jual kabel curian. Yang kedua karena narkoba teman-teman, digerebek teman-teman, digerebek. Ini orang tuanya nangis-nangis masuk ke sekolahan dan itu memohon maaf karena anaknya memalukan sekolahan dan ini dan itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang malu anaknya kok, bukan kami. Kalau kami maju terus kok, gitu. Karena kan setiap hal kan ada alasan. Kalau itu kesalahan anaknya, bukan kesalahan kami. Itu yang kedua. Yang ketiga karena anaknya delogok, karena anaknya nakal nih, nakal yang bener-bener nakal. Jadi gini teman-teman, dia bersekolah sudah dikasih arahan di awal, sudah ada kesepakatan, kuen nurut ya, kamu nurut ya, dia nurut dengan arahan, bimbingan semuanya, ya kan. Terus dia nggak sabar teman-teman, ya kan, dia nggak sabar. Terus dia interview satu sempat mengalami kegagalan. Terus kita siapa interview, dia ngomongnya satu, Pak katanya cepet Pak katanya ini dan itu bla bla, katanya cepet di awal ngomongnya langsung berangkat dan itu. Kita bantu lah teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau gagal sekali dua kali masih oke. Kalian bisa tanya sama alumni kami kok, kayak gitu. Yang kemarin itu gagal sekali dua kali nggak ada masalah, iya kan, karena kita sediakan banyak prinsipal di sini. Nah setelah itu ternyata dia malas nih, akhirnya mundur sendiri. Ya sudah, kami anggap dia keluar dari program, selesai. Kamu sudah tidak ada hubungan dengan kami, kamu tidak mengikuti arahan, kamu tidak mengikuti aturan, berarti kamu sudah secara hukum ya pergi kamu dari sini. Kami tegas, ya kan. Ada juga yang dapat hasutan dari orang lain, kami kejar itu nanti. Tapi akhirnya dia juga kita keluarkan karena apa? Dia menerima hasutan dan dia belum menerima orang lain, kayak gitu. Jadi kita tegas teman-teman, informasi valid dari sini, jangan kamu bandingkan dari sini ke sana, kayak udah kamu sekolah di sana aja. Kalau gitu, kalau kamu sekolah di sini, kamu ngikutin sini teman-teman. Mohon maaf, saya bantu. Selama ini tidak ada yang namanya saya pernah bermasalah dengan teman-teman. Karena apa? Saya bantu teman-teman. Uang yang kalian keluarkan itu semua untuk kebutuhan kalian, untuk kebutuhan teman-teman, nggih. Seperti itu. Kalau saya berniat nipu kalian, mungkin saya mobilnya udah Rolls Royce mungkin ya. Amin ya gitu ya. Seperti itu. Tapi enggak teman-teman, semuanya itu harus saling bantu. Saya bantu jenengan bantu saya. Favor for favor, kan gitu teman-teman. Jenengan bayar bukan berarti jenengan raja di sini, bukan. Seperti itu, ya. Jenengan calon raja, saya Mahapati di sini. Saya Perdana Menteri, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti arahan yang kami berikan. Nggak ngikutin ya sekali dua kali masih oke, tiga kali apalagi sampai buat masalah ya mohon maaf kami keluarkan. Ya, jadi kemarin ada anak yang sudah dikeluarkan masih bilang, ini nanti saya bagaimana ya kelanjutannya. Udah nggak ada kelanjutan, kamu udah nggak mau melanjutkan dari awal kok, dari pertengahan jalan kemarin. Ya sudah, Anda dismiss, selesai. Seperti itu. Jadi saya tegas, saya nggak mau
kebaikan saya, kebaikan tim saya, kebaikan lembaga saya disalahartikan oleh teman-teman. Nggak mau saya, beneran. Yang berangkat lebih banyak kok ketimbang teman-teman yang gagal kok. Yang gagal cuma segelintir aja, dan itu anak-anak nakal seperti itu. Itu ya, gitu teman-teman. Silakan, apalagi? Baik, ini kemarin juga ada orang tua murid calon siswa ya yang apa kelebihan dan kekurangan ngikutin program ini. Terus ini jaminan atau enggak? Maksudnya jaminan anak saya bisa berangkat atau enggak gitu loh. Beneran apa omong kosong gitu loh. Iya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Pertanyaan ini sudah ratusan kali ya dipertanyakan sama orang tua, oleh orang tua siswa yang mau mendaftarkan anaknya. Jadi yang bisa saya sampaikan, jaminan, iya kami jamin teman-teman, dengan 3 syarat. Sehat, itu yang pertama. Niat, nurut. Sehat badanmu semuanya, otak dan badan, pikiran, hati. Yang kedua, niat, kamu berniat, benar-benar niat, nggak ada yang bisa mengganggu gugat prinsipmu. Yang ketiga adalah nurut dengan arahan saya, tim dan lembaga. Ya, kalau agak molor dikit ya nggak apa-apa, ya kan, tetap kalian dijamin kok seperti itu satu. Terus ini fraud bukan? Enggak, kalau fraud tadi kayak Mas Riki, kayak teman-teman lain yang sudah berangkat lewat kami, itu kenyataannya kok seperti itu ya. Jadi kalau dia teman-teman dibilang keuntungannya apa, keuntungannya sudah bilang teman-teman sudah tidak usah ribet untuk cari pekerjaan, di sini sudah kita sediakan, kita arahkan, kita bimbing ke situ. Terus habis itu berikutnya keuntungannya teman-teman juga di sini ada uang saku pada saat magang nanti ya, pada saat magang teman-teman bisa upgrade nanti untuk kapal pesiar. Nah, kerugiannya apa teman-teman? Bukan kerugian ya, kekurangannya apa ya, teman-teman harus sekolah di sini. Teman-teman yang kayak kemarin dari Lampung, dari Palembang ya, kayak sama Mas Romi, kayak Mas Aprananta, kayak Mas Praba yang dari Bali ya, itu saya Mas Kada yang dari Manado, itu kesini teman-teman, harus siap di sini, jauh dari orang tua. Karena apa, nanti kamu di kapal itu juga jauh dari orang tua. Terkadang agak lucu pada saat ditanya, ini lokasinya di mana? Di Semarang. Yang nanya lokasinya ada di Jakarta. Wah, jauh sekali ya. Dan nanti mau ke kapal gimana? Iya kan? Jadi di sini adalah wadah untuk teman-teman berlatih. Satu, berlatih akademis ya, bahasa Inggris, kemudian perhotelan. Yang kedua, melatih mental teman-teman. Jauh dari keluarga, melatih merantau, berlatih untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, yang nantinya pada saat teman-teman kita salurkan ke kapal pesiar, teman-teman bisa bertanggung jawab gitu loh. Pertama, sebelum bertanggung jawab pada pekerjaan, bertanggung jawablah kepada lembaga dulu ya kan. Teman-teman membayar bukan berarti teman-teman seenaknya sendiri, enggak, teman-teman malah justru harus nurut sama kami kayak gitu ya kan. Kalau saya punya uang 100 juta Pak, 150 juta ya mungkin saya bisa nurut sama jenengan, tapi kan untuk apa saya kayak gitu, nanti saya dikira malah pungli ya, maksudnya ngerampok jenengan kan gitu ya. Itu tadi. Jadi teman-teman, keuntungannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Kalau kekurangannya hanya jarak aja kok, teman-teman latihan mandiri. Dan saya cukup dikenal sama teman-teman mungkin agak tegas ya kalau di kelas ya, jadi harap bersabar. Itu adalah tantangan teman-teman yang harus teman-teman ikuti. Besok di sana teman-teman kerja sama orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, teman-teman tahu kan kedisiplinan mereka ya nggak kayak sini lah intinya gitu ya. Teman-teman harus kita persiapkan, makanya itu teman-teman ada di sini, kelas di sini, magang di sini, habis itu kita lempar teman-teman keluar kapal, gajian 2 digit, bukan MLM ya teman-teman. Iya, oke. Ini barusan ada yang ini tanya Pak lewat live kita. Halo Kak Adifa 8715. Halo Mas, saya masih di luar negeri. It's possible apply cruise ships? Baik, terima kasih Mas yang lagi di luar negeri. Luar biasa loh, ngerantau loh dia loh. Udah ngerantau berarti mentalnya udah nggak usah dipertanyakan lagi. Salut Mas. Terus kalau ditanya bisa ngeplay nggak? Bisa Mas, bisa. Satu, kalau yang ditanya adalah Mas ya bisa ngeplay nggak ke perhotelan? Kalau jenengan di luar negeri itu sebagai perhotelan, ngeplay ke sini bisa, nggak apa-apa. Tapi nanti ada kelasnya Mas. Karena nanti kalau jenengan di perhotelan darat itu akan sangat berbeda dengan perhotelan kapal pesiar kayak gitu. Jadi harus ada beberapa yang di-upgrade. Itu masih nanti kelas upgrade teman-teman. Itu bisa banget kok, bisa. Itu yang pertama. Tapi kalau teman-teman sudah di luar negeri tapi pekerjaannya umpamanya tadinya di
kantoran, ya teman-teman harus mau ikut dari bawah lagi, dari awal kelas dulu. Mungkin bahasa Inggrisnya udah top, aku yang udah top. Tapi paling tidak perhotelan, perhotelan mental, karena apa? Suasana dan situasi pekerjaan pasti berbeda. Gak jauh-jauh, yang dari hotel darat ke kapal pesiar beda. Di hotel darat kamu pegang 10-15 kamar, di kapal bisa pegang, contohnya lah asisten cabin steward, kayak di Carnival itu. Satu saat juga cabin steward, satu asisten ya teman-teman ya, 40 kamar teman-teman. Wow, keren itu. Ya, jadi untuk teman, siapa tadi namanya Mas siapa? Adifa 87. Mas Adifa, boleh banget silahkan datang Mas untuk ikut kelas upgrade kita ya. Kalau masih mau tanya-tanya lagi bisa ke WA Boleh. kita Mas di 082136 Oke, baik. Nanti bisa dicek aja di Instagramnya kita. Jadi untuk Mas Adifa, boleh banget Mas, sangat bisa. Nanti tinggal kita pelajari Mas Adifa ini dari mana tadinya, apakah sama sektornya, Iya. apakah mungkin beda Beda, sektor bahkan. heeh. Gitu Mas, yang pasti Mas tetap semangat. Kalau Mas mau kesini, kabarin aja. Tetap semangat di sana, stay safe Mas. Ya, buat uang yang banyak Mas. Amin. Saya yakin kok gajinya Masnya juga lebih gede, lebih bagus daripada di sini kok. Terus ini Pak, ada pertanyaan nih. Apakah ada anak-anak yang bermasalah selama perjalanan Bapak di Dewa Guruan ini? Apakah ada anak-anak yang bermasalah sebelumnya Pak? Jadi kan takutnya gini, mereka aku udah bayar segini, udah bayar, tapi dia semena-mena seenaknya sendiri gitu loh Pak. Terus kan yang dikhawatirkan gini, Bapak kan tadi dibilang di depan itu adalah prosesnya, program ini adalah cepat. Takutnya tuh cepat ini tuh apakah kilat programnya atau memang takutnya tuh asumsi mereka itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan gitu loh Pak. Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi yang saya bilang cepat itu ya jelas lebih cepat dari apapun lah ya. Contohnya kalau dibandingin sama teman-teman kuliah ya jelas beda. Karena kita punya konsep yang sama. Kamu berpendidikan, kemudian kamu bisa cari kerja yang layak. Di sini pun sama. Tapi kami bisa bilang kami lebih cepat. Tapi saya sudah bilang dari awal kurang lebih 1 tahunan. Itu bisa molor lebih lama, ya entah 1-2 bulan, ya kan? Atau bisa lebih cepat ya, bahkan lebih cepat 2-3 bulan. Iya, saya ada anak-anak yang berangkat 8 bulan udah berangkat kok. Udah sampai di kapal kok. Beneran teman-teman, karena dia emang pintar, dia nurut, dia mengikuti semua arahan yang ada. Terus kalau ditanya ada anak-anak yang seenaknya sendiri, nggak ada teman-teman. Pasti ada. Dia merasa sudah bayar, terus dia pengennya semuanya harus baik. Nggak bisa teman-teman. Intinya satu hal, bayar itu emang itu sebuah kebutuhanmu. Kamu yang butuh teman-teman. Contohnya satu, kamu butuh BST. Pak, tolong saya buatin Pak. Kamu nggak buat di nganu ya? Nggak, saya minta tolong Pak Iga buatin. Dia sudah ngikut saya. Umpamanya kalau ada keterlambatan dari sana, ya ngikut. Ya kan bukan berarti wah aku sudah bayar kok. Berarti aku sudah dapat ini cepet. Enggak teman-teman. Enggak gitu. Terus Pak kemarin saya gagal Pak. Ya nanti ada interview berikutnya teman-teman. Tapi kayak tadi yang saya bilang, gagal 1, ada yang bahkan gagal 2 kali karena memang anaknya lebih di bawah daripada teman yang lain. Saya semangati, ayo masih bisa yuk interview lagi. Baik, ternyata dia nggak mau. Dia buat cerita dan itu ya akhirnya ya sudah, kalau kamu nggak mau ikut ya sudah. Tapi kalau kamu masih mau ikut dan percaya sama saya, biar saya ngatur. Ya gitu teman-teman. Jadi anak yang bermasalah pasti ada, tapi bisa mungkin saya bersabar dan ngemong ya, atau membimbing teman-teman. Itu fungsi saya di sini untuk menjadi penggantinya kakak, menjadi penggantinya orang tua kalian yang di rumah sana. Jadi tolong diikuti, dihargai kami ya. Jangan merasa lebih tahu, karena kami di sini bilang cepat itu semuanya sudah terhitung teman-teman. Yang salah satu yang paling gampang ya, anak A, B, C. Yang A itu nggak terlalu pinter, yang B itu pinter, cepet nyantol, yang A agak lambat nyantol. Apakah dia nggak punya kesempatan untuk ke kapal besar? Punya, tapi kamu yang A ini harus menyadari bahwa kamu agak lambat nih penerimaannya. Jadi kalau kamu agak sedikit di belakangnya si B dan si C, ya harus turun. Ya gitu. Nggak semua anak pinter kok, tapi nggak semua anak, nggak ada yang namanya anak bodoh, nggak ada. Jadi kita menyesuaikan sesuai dengan kemampuan daya tangkap teman-teman. Iya, jadi kita nggak bisa memaksain, kok kamu
udah selesai, harusnya selesai, tapi kamu belum berhasil atau belum menguasai kemampuan itu, ya kita harus tetap kejar kamu untuk bagaimana untuk bisa pas ya Pak ya. Iya betul. Jadi kayak ada siswa saya atas nama Samuel Martin Matimena, itu ada di YouTube itu guys, itu ada di YouTube dan itu bisa dibilang di situ dia pernah ke LPK yang ada di daerah Bandung. Dia dari Ambon teman-teman. Dia habisin uang puluhan juta hanya untuk ke Bandung. Dia belum dapat apa-apa, dia belum ada kemajuan apa-apa. Tapi karena masa pendidikannya sudah selesai. Ya itu kehilangan duit teman-teman, kehilangan uang. Kalau di sini enggak teman-teman. Ada 4 anak A, B, C, D. Yang ini yang 2 pintar, yang 2 sedengan. Ya kalau yang 2 harus berangkat dulu ya sudah. Dia lanjut dulu. Kalau yang ini memang harus, yang 2 yang ini harus stay dulu di kelas, ya teman-teman harus nurut. Kayak gitu. Ya kan, bukan berarti kita pilih kasih, enggak. Justru kita memberikan perhatian lebih kepada teman-teman. Ya, bukan berarti kita menahan kalian untuk tetap di kelas. Enggak ada, tapi enggak kita ada. sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk menyerap apa yang jadi kompetensinya ya Pak ya. Oh iya, pasti sesuai kan enggak mungkin kalau satu anak dengan satu anak yang lain semuanya jenius gitu atau pintar semuanya. Betul. Enggak teman-teman, ada yang pintar, ada yang cepat nangkapnya, ada yang lambat. Tapi kalau ditanya yang ini lebih bodoh, ya enggak ada anak bodoh teman-teman. Kalau ada yang bilang anak bodoh, oh dikawang wae, enggak sopan. Benar, enggak ada anak bodoh. Yang ada anak yang memang membutuhkan waktu lebih ketimbang anak-anak yang lain. Seperti itu. Oke. Terus kiat-kiatnya Bapak yang harus Bapak lakuin gimana caranya biar semuanya jadi baik, biar anak-anak itu mau ngikutin aturan-aturan yang ada gitu loh Pak. Ya, yang pertama peran orang tua juga ya dan anak. Jadi kalau bisa datang calon siswa sama orang tuanya, terus kita ngobrol dari hati ke hati, ya kan. Terus nanti orang tuanya pun juga bisa menjelaskan, oh anak saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu, kami bisa mempersiapkan tim untuk bisa memposisikan diri kami dalam membackup anak itu, seperti itu. Ya kan. Dan nanti kalau sudah pun kita berjalannya lebih enak teman-teman. Jadi saya dan tim tahu kondisinya anak tersebut, ya kan, dan orang tua pun memaklumi kalau anak tersebut akhirnya nanti agak lambat. Iya betul. Ya kan, prosesnya seperti itu. Tapi yang pasti tidak ada yang kami keluarkan kalau anak itu lambat penangkapannya. Yang kami keluarkan dari pendidikan adalah anak-anak yang bermasalah, kriminal, kemudian tidak mengikuti aturan, seperti itu kita keluarkan teman-teman. Itu pasti. Ya gitu. Jadi ya tetap semangat teman-teman, makanya kalau bisa datang sama orang tua. Kalau memang dari luar pulau kita siap video call, kita siap telepon teman-teman. Kalau masih satu kota Semarang kita siap datang ke rumah kok. Boleh. Kalau masih satu kota Semarang loh ya, kita datang ke rumah apa-apa. Banyak ya kita datang ke rumah kemarin. Iya, kunjungan ke rumah orang tua murid. Karena orang tuanya sepuh, ya kan, ada di daerah cukup pelosok, kita datangin. Oke Pak. Terus ini sistemnya Bapak ini kan unik ya. Apakah ada yang berusaha buat mengganggu Bapak gitu loh? Terus kiat-kiatnya Bapak buat ngatasinya kayak gimana? Yang bikin masalah troublemaker gitu loh Pak? Ya kita bijaksana aja ya Mbak. Kita bijaksana aja, kita ajak ngobrol. Kalau memang nggak bisa kita kasih dia waktu untuk tenang 1-2 kali. Kalau memang nggak bisa kita lepas. Seperti itu. Karena mohon maaf kita tidak ada keinginan untuk menipu, ngerjain teman-teman. Kenyataannya yang keterima juga sudah banyak teman-teman. Gangguan dari pihak-pihak lain banyak teman-teman. Ya kan, yang kita harus tanggapi dengan bijak. Kalau mereka pakai gangguan kekerasan, ya kita juga pakai kekerasan teman-teman, tapi jalur belakang aja deh, kayak gitu. ngobrol kayak gitu. Itu. Jadi kekerasan bukan jalan teman-teman, yang benar adalah berbicara, ya, diskusi, seperti itu. Mbak Diana, izin, ini kan lagi adzan, ditunggu sebentar ya teman-teman, adzannya biar selesai. Kalau ada yang mau tanya silahkan tulis saja.
untuk yang baru join ditunggu nggih teman-teman, ini masih adzan asar di Kota Semarang. Baik, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman-teman yang menunaikan, yang hari ini puasa Arafah. Semangat ya teman-teman, bentar lagi buka puasa. Tak kancani. Oke, tadi melanjutkan pertanyaan dari admin via DM tadi ya. Oh, iya. Jadi yang saya lanjutkan, gangguan itu pasti ada teman-teman, gangguan dari banyak pihak. Ya, tapi yang pasti itu bagian dari tantangan. Yang penting nggak nyenggol aja sih teman-teman, dalam arti nggak nyenggol secara fisik, nama baik itu aja. Kalau yang berusaha untuk mempengaruhi anak-anak, wadah pastinya kayak gitu. Terus nyalah-nyalah gitu ada kayak gitu. Jadi kita lanjut aja lah, ya kan, karena program kami program yang cukup unik, program kami program yang bisa memberikan jaminan di saat yang lain tidak bisa memberikan kepastian. Ya kan, bahkan untuk program kami magang kerja dengan berbayar itu sempat diganggu sama orang-orang yang mau diambil sama beberapa orang, itu aja keterlaluan. Padahal mereka sendiri sudah tahu, udah ada bangsanya sendiri-sendiri seperti itu. Tapi itu masalah internal ya teman-teman ya. Itu doakan aja biar kami terus bisa maju, bisa membantu teman-teman. Kayak gitu. Untuk siswa yang bermasalah, saya sudah bilang kita ada konseling, kita ada pendampingan, dan teman-teman kami harap mau mengikuti arahan kami. Seperti itu, biar kedepannya tidak menjadi gangguan untuk semuanya. Oke? Baik, ini lanjutannya nih Kak Adifa 8715 yang tadi Pak. Yang di luar negeri itu ya? Yes, satu lagi Mas, umur saya 35 tahun. Saya sekarang kerja di hotel sebagai bar server ya. Aha. Oke. Untuk umur gimana ya Mas? Matur suwun, dia bilang gitu. Baik, terima kasih Mas Adifa, akhirnya terjawab juga. Mas Adifa ternyata juga di Anak hotel ya. Anak hotel, bar server ya. Jadi bilang bar waiter. Yes. Ya, yakinlah bar waiter, bar server itu knowledge-nya untuk bartending itu udah oke punya lah, ya. Umur 35 tahun ya Mas? Wah aman, bisa. Apalagi udah berpengalaman, bisa banget Mas. Kayak gitu. Ya paling nanti ada beberapa hal yang harus di-upgrade aja, tetap ya. Mas Adifa kemungkinan di hotel darat ya itu ya. Iya. Mungkin di Middle East ya kemungkinan, kalau enggak di Eropa itu bisa Mas. Nanti tinggal ada beberapa hal yang harus dilengkapi, kayak dokumen dan ini dan itunya. Saya harap Mas nanti kalau memang mau ikut ya ikutin aja arahan yang kami punya. Syukur-syukur kalau Mas sudah bar server, kemungkinan pengalamannya udah beberapa tahun ini. Ya mungkin 5-6 tahunan mungkin. Oke Mas, bisa Mas. Gak apa-apa, nanti kesini konsultasi lebih lanjut, ikutin aja apa yang jadi arahan. Nanti kita bantu Mas Adifa ya tadi ya. Betul. Kayak gitu. For the meantime, carry on please. Ya, lanjutkan Mas apa yang sudah menjadi
apa Passion. kontraknya masih lama nggak itu Mas Adi? Nanti jadi jawab ya. Oke, baik Pak. Ini lanjut ya. Ini kan anak-anak itu kan yang udah masuk di sini. Terus kan ketika mereka memang diperlukan untuk istilahnya administrasi untuk beberapa hal, itu kan bukannya anak-anak itu nggak mau bayar, mereka pasti mau keluar uang sih. Cuman mereka berpikirnya gini loh, mereka kan hati-hati dan waspada, takutnya tuh kalau ada fraud atau menipu gitu loh. Terus menurut Bapak itu gimana ya untuk menanggapinya? Ya nggak apa-apa sih, kan orang punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti teman-teman melakukan pembayaran itu memang itu sudah menjadi sebuah kewajiban kok. Teman-teman melakukan pembayaran, setelah itu nanti jadi kewajiban saya untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman. Betul. Itu kalau dibilang fraud sih enggak sih teman-teman, karena kan saya udah bilang teman-teman udah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal belajar yang bagus, ikut proses yang ada, tahapan yang ada. Setelah selesai kita arahkan magang kerja, kemudian sertifikasi. Setelah itu update, kita arahkan untuk kita salurkan kerja dengan baik teman-teman. Dapat kerja 2 digit loh, kan gitu. Bisa dipahami kan teman-teman sampai sini. Nah kalau dibilang fraud, nah itu teman-teman yang kuliah gimana itu? Iya kan? Udah ngabisin uang ratusan juta, nggak ada tuh yang nuntut apa namanya kampus-kampusnya, kan kayak gitu. Pak, aku kok nggak dapat kerjaan sesuai dengan jurusanku, mereka nggak ada yang ke kampusnya ya. Iya, karena itu nggak ada paksaan. Teman-teman masuk kampus itu kan karena keinginan teman-teman. Teman-teman yakin bahwa masuk kampus kuliah itu bisa membawa kebaikan, amin. Semoga kan gitu teman-teman. Cuman sekarang apa namanya ininya sudah berubah. Apa kalau dibilang itu dinamikanya sudah berubah teman-teman. Ya nggak kayak dulu tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an. Sekarang pekerjaan susah teman-teman. Kuliah itu bukan barang mahal lagi. Sekarang setiap tahunnya jutaan wisudawan, wisudawati teman-teman, seperti itu. Bahkan kampus-kampus baru juga mulai Kampus-kampus baru banyak ya kan. Dulu Jogja sebagai tempat kota pelajar, sekarang di Semarang aja kampus-kampus yang bergengsi banyak sekali. Di daerah-daerah lain ya kan, Wonosobo, Solo, dan ini banyak kampus-kampus yang bagus-bagus kok. Ya kan, itu tadi. Cuman ya itu tadi, nggak ada kok yang namanya teman-teman nuntut ke mana kampus ya kan, ini kok saya gagal, saya nggak dapat kerjaan, kok saya nggak nganu, saya kok nggak bisa berkompetisi sama lulusan kampus lain, kan gitu kan. Bukan nggak bisa berkompetisi teman-teman, dong, kadang-kadang aja kalian aja kalah sama teman satu kampus sendiri kok, kan gitu. Itu tadi. nggak protes ya Iya. saingan sama teman. Nah, makanya kami pun juga nggak memaksakan teman-teman untuk ikut kami. Gitu, kalau teman-teman mau ikut, ya kami akan pegang kepercayaan teman-teman, sama kayak kampus-kampus itu. Lagi-lagi keuntungan kami lebih banyak. Karena sekarang yang dicari adalah uang teman-teman, nggak bohong. Uang pertama. Dan yang kedua, mental anak-anak sekarang sudah nggak mental minta, ngasih. Makanya bagaimana caranya setiap anak itu berpikir, aku bisa untuk kerjaan yang matang nek iso. Kenapa? Ben aku iso ayem, tentrem, iso nikah, iso di tabungan, iso nyenengke wong tua. Ini caranya. Believe it or not, percaya atau nggak percaya. Kuliah nggak bisa uang kok. Ya kita anak kuliah semua ya. Oke, baik. Ya. Ini kan kemarin itu kan ada beberapa ada kendala masalah dokumen anak-anak. Kan? Nah, bagaimana Bapak klarifikasi dan kasih edukasi sama teman-teman? Iya. Jadi Ini dokumen semua. itu buat bisa mandiri teman-teman, mau buat di mana aja. Sebenarnya bisa mau di Semarang, mau di Cirebon, mau di Tegal, mau di Surabaya, mau di Cilacap, mau di mana aja bisa teman-teman. Jakarta, di kota-kota besar semua bisa, yang ada pelabuhannya itu bisa, ya. Tapi kalau memang pada minta jasa dibuatin lewat kami, ya sudah, ikutin aturan kami. Termasuk kalau ada kendala-kendala ya itu dari sana, dari dinas-dinasnya, bukan dari kami. Sertifikat gitu tidak dicetak lewat printer kami guys, kertas khusus, nggak asal-asalan. Asal-asalan minta cetak ya kan. Itu jadi cekonan loh guys, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sempat marah sama kami, sempat kecewa, nggak apa-apa, namanya juga belum pernah ngelakuin itu sebelumnya. Tapi untuk kedepannya tolong kalau bisa lebih bijak lagi teman-teman, bahwa itu dari sana. Kok lama banget ya mas, kok lama banget ya, itu dari sana. Ya kan, taulah namanya berurusan dengan dinas seperti apa, audit dan ini dan itu. Kita bantu teman-teman kok, ya kan. Jadi kalau bisa lebih tenang ke depannya, untuk teman-teman ngikut aja. Ya, saya juga minta maklumnya long adik saya sendiri, yang saya punya adik nih yang sekarang juga lagi sekolah sama saya.
dokumennya belum beres sampai sekarang aja. Dia tenang kok, masih di hotel sampai sekarang. Padahal udah keterima ya, udah keterima di kapal pesiar sebagai posisinya sebagai apa? Tailor, tukang jahit. Gajinya 1.200. Dokumennya belum beres teman-teman, belum beres, belum bisa berangkat. Tolong dihargai nggih. Itu tadi. Jadi jangan oh jenengan nggak ngerasain Pak, nggak ngerasain P, adekku aja di sini kok kayak gitu kok. Itu ya, itu. Jadi kurang lebihnya itu kalau kendala-kendala kemarin. Dan untuk ke depan ada kendala lagi ya, saya bebaskan kok, mau buat sendiri boleh, mau dibuatin ayo, kita siap bantu untuk mengarahkan kayak gitu ya. Iya. Jadi pun kalau seandainya memang kalian mau bikin dokumen sendiri, kita persilahkan. Oh persilahkan, ada banyak buktinya teman-teman buat dokumen sendiri kok. Cuman nanti kalau seandainya kalian bilang kok kita nggak diikutin interview dan ini dan itu, padahal dokumen teman-teman sendiri belum ready ya Pak ya. Iya kalau belum ready ya kita belum bisa Iya, teman-teman. karena kan syarat untuk bisa ikut interview pun juga Dokumen ready. Ready ya Pak ya. Yang kedua tetap harus nurut. Kalian kan minta dibantu, jadi nggak usah banyak inilah, nggak usah banyak apa namanya komplain gitu. Karena satu semuanya itu tidak dari kami gitu loh. Kalau umpamanya kayak contoh kayak reschedule nih, interview harusnya tanggal 1, umpamanya dari sana user bilang mundur tanggal 10. Waduh Pak kok kayak gini tuh Pak gini. Ya ini karena dari sana. Iya, Saya mereka berhalangan. yang bikin jadwal kita tinggal ngasih tahu ke kalian aja, nginfoin, bukan kita yang bikin jadwal sendiri ya Pak ya. Iya, kayak gitu. Dan yang pasti kita bantu teman-teman. Kalau dibilang Pak ini jalurnya khusus, ya jalurnya khusus, ya udah khusus banget kayak gini kok. Pokoknya teman terima beres lah teman-teman. Cincai kan gitu kan. Tapi bukan berarti teman-teman bisa seenaknya sendiri yang nggak ngapa-ngapain terus nuntut ini dan itu. Nah. Gerak bareng. Saya bantu jenengan bantu saya. Saya bantu kamu bantu saya. Seperti itu. Ingat ya, itu konsepnya kita. Favor for favor, teman-teman. Masih ada pertanyaan enggak itu? Enggak ada ya. Oke. Yang di DM ada Mas Yan atau Tiono? Semuanya. Sementara ini sudah saya udah habis. Oke, terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Keunikan dari Dewa Guruan yang beda dari lembaga-lembaga biar teman-teman biar pada tertarik untuk ikut dan gabung di Dewa Guruan Pak. Dewa Guruan yang membedakan adalah pada saat kami bilang kami mendampingi, kami dampingi teman-teman. Benar-benar kami dampingi dengan segala kelebihan dan kekurangan kalian. Itu aja. Selama mohon maaf banget, gak idiot ya teman-teman ya. Kami dampingi, beneran. Itu aja. Yang kedua, keunikan kami yang tidak ada di tempat lain, saya sasis cus kalau ngomong apa adanya. Dan saya mengundang orang tua datang ke kami dan pertanggungjawaban kami langsung kepada orang tua. Itu keunikan kami yang berikutnya. Yang ketiga, magang kerja kami beruang saku teman-teman. Enak. Kalau asrama ini dan itu sekolah lain banyak ya. Asrama itu tadi. Kami bahkan di fasilitas kami sediakan kendaraan itu untuk teman-teman. Kita sediain kendaraan. Jadi yang dari luar pulau, luar kota, yang nggak bisa bawa motor, kita sediain motor teman-teman. Tapi ya berbayar teman-teman. Sewa. Tapi sewanya jangan dibandingin sama yang lain. Yang penting bisa untuk ganti oli, terus bisa untuk servis, udah itu aja. Bukan untuk kami kok, itu untuk motor itu, karena motor yang pakai kalian teman-teman. Itu aja. Jadi per bulan itu untuk motor itu cukup teman-teman bayar 400.000 aja. Itu bisa teman-teman cicil kok mingguan enggak apa-apa. Enggak harus berat 400.000 kayak gitu. Kalau kesulitan Pak kok kebetulan ini saya kok adanya uang 200, kasihin aja dulu. Ada niatan baik kita bantu. Itu enggak ada di sekolah lain kayak gitu. Asrama ada, kita sediain dapur, ya kan? Kamar satu orang 2 orang, ya kan, karena siswa kami batasi per bulan hanya 5 orang. Terus kita sediakan rekreasi, ada PS2, ada PS3, ada TV, ada kulkas, ada dispenser, ada mesin cuci. Tapi nyuci dewe, jangan minta dicuciin. Tapi kalau teman-teman mau nyari laundry sendiri boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Ada wifi, ada. Malah orang tua dari murid saya buka laundry di satu tempat kami kayak gitu, ya kan. Itu tadi. Terus ada keamanan, kita kasih keamanan, ya kan, keamanan terjamin teman-teman. Itu tadi, makanya itu. Terus sertifikasi kami hotel bintang 4, bintang 5, ya, itu sertifikasi yang cakep sekali. Terus teman-teman nggak usah cari-cari,
sendiri, kita cariin kapalnya. Yes. Teman-teman yang merasa kurang penangkapannya nggak usah merasa Minder. kecil hati, kami akan terus dampingi, nggak perlu biaya tambahan kok. Kalau teman-teman ternyata molor sampai 3 bulan 4 bulan belajar nggak ada biaya tambahan, teman-teman lanjut aja. Itu tadi udah itu. Terus apalagi ya, cowok sama cewek asrama dipisah, teman-teman. Itu ya. Terus belajar pakaian bebas, sopan. Mau pakai baju kayak saya gini nggak apa-apa, sopan ini masian masuknya. Yang penting kalian niat belajar, yang penting mandi, teman-teman. Kalau bisa pakai parfum, mandi, ganteng, cakep, kayak gitu ya. Terus teman-teman di sini kita kasih hari libur juga, yang dimana hari libur itu teman-teman bisa rekreasi, bisa refreshing kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Anyway, kita sekarang posisinya ada di Simpang 5, teman-teman. Di lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila, Semarang. Simpang 5 Semarang ya. Maaf kalau orang udah mulai sore, teman-teman, banyak orang jualan di sini. Jadi itu keunikan kami. Kami siap menerima kritik dan saran, kami siap berdiskusi dengan teman-teman, kami siap mendampingi teman-teman, mengarahkan teman-teman, kami siap membimbing teman-teman dengan hati nurani. Mohon maaf, kami tidak mencari duit aja, saya punya bisnis yang lain juga kok, kan gitu. Itu aja teman-teman. Dan ada yang tanya dulu Pak Yoga, dia sempat, wah ini penipuan, ini gini-gini. Kalau saya penipuan, teman-teman sudah jelas mobil saya minimal itu Maybach ya, Mercy Maybach itu mobil saya. Kalau dari tahun 2017 dulu saya nipu, harusnya mobilnya udah itu Rolls Royce itu ya, atau minimal Alphard. Enggak, mobil saya masih Terios ya kan, sama Baleno, yang mobil kecil-kecil, teman-teman ya kan, Brio kayak gitu. Dan saya dulu di kapal, teman-teman, saya dapat uang dari kapal. Gitu ya guys. Gitu. Jadi untuk yang dengerin, untuk teman-teman semoga semangat. Untuk yang dengerin yang suka gangguin saya juga semangat ya. Ya gitu. Oh, disemangatin, Pak. Gimana ya kan? Banyak yang nggak suka sama kita kok. Oh teman-teman. Curhat dikit ya. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Sudah, Pak, cukup, Pak. Nanti kalau Bapak. bisa ini tolong dibantu nanti biar bisa tetap ditonton sama teman-teman ya. Baik. Itu teman-teman dari saya, terima kasih Mbak sudah diundang ke sini. Mohon maaf kalau harusnya dari kemarin karena saya kira teman-teman, saya fighter, saya berusaha untuk mencarikan yang terbaik untuk teman-teman, jadi jarang di rumah. Saya masih punya banyak tanggung jawab ya yang harus saya selesaikan berkaitan dengan pekerjaan. Jadi harap malam kalau saya jarang bisa ditemuin akhir-akhir ini kayak gitu, karena memang harus mulai gerak lagi. Udah masuk semester ya itu sosialisasi, teman-teman. Udah gitu aja Mbak. Pak Yoga, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi di live podcast berikutnya, episode ketiga ya, teman-teman. Secepatnya teman-teman. Secepatnya. Saya Diana undur pamit dengan Pak Yoga. Saya Yoga. Makasih ya. Sampai jumpa, sobat. Terima kasih. Berbuat.